Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kelas 11 IPA dan IPS, kita masih dapat berjumpa lagi. Kita dapat belajar kembali, walaupun pembelajaran kali ini kita masih sama seperti tahun pelajaran yang kemarin. Saat kalian kelas 10 kita masih melaksanakan pembelajaran daring. Ya, hal ini karena memang di negara kita terutama dan khususnya di Bali masih menerapkan PPKM, aturan pembatasan ya, sehingga kita harus mengikuti kebijakan yang memang digalakkan oleh pemerintah ya. Dan semoga kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini segera berakhir dan kita segera melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia ya, dimana dalam konteks negara Republik Indonesia, yaitu melalui ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia, bahwasanya dijelaskan pengertian dari HAM itu adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan universal ya, berlaku umum, menyeluruh sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini nih hak asasi manusia dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu oleh siapapun, baik itu sesama manusia, baik itu organisasi, ataupun bahkan tidak boleh diganggu oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah sekalipun. Itu adalah hak asasi manusia. Sehingga bagaimana? Sehingga apabila ada perlakuan yang mengabaikan, merampas atau mengganggu hak asasi dari seseorang, maka berarti ia telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi seseorang. Jadi ketika ada perlakuan-perlakuan yang mengabaikan, yang merampas, mengganggu, maka itu sudah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi seseorang atau hak asasi manusia. Nah itu, sehingga tidak boleh itu ya. Nah, nanti kita akan lihat apa saja hak atau dari hak asasi manusia. Oke. Sebelum itu kita membahas dulu ciri-ciri HAM. Apa saja ciri-ciri hak asasi manusia? Yang pertama, HAM ini memiliki ciri hakiki yang artinya bahwasanya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Hakiki sifatnya. Jadi ketika seseorang manusia lahir ke muka bumi ini, maka dia sudah melekat hak dari manusia atau seseorang itu sendiri. Ciri yang pertama. Lalu ciri yang kedua adalah sifatnya universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Seperti yang sudah Pak Aris jelaskan tadi, sifatnya universal, berlaku secara umum, berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Yang ketiga, ciri HAM yang berikutnya adalah tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak yang lain. Gitu ya. Dan yang keempat, ciri HAM berikutnya adalah tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah itu hak sipil, apakah hak itu hak politik, apakah itu hak ekonomi, apakah itu hak sosial dan budaya. Jadi tidak bisa dibagi. Ya, jadi berhak, jadi setiap manusia atau setiap orang berhak mendapatkan semua hak. Jadi tidak bisa hak itu dibagi-bagi, nggak bisa. Di mana menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ya, pasal 9 sampai dengan pasal 66 mencakup 10 dasar
10 hak dasar dari manusia. Ada 10 dasar ya. Ada 10 dasar hak manusia. Yang pertama adalah hak untuk hidup. Ini nggak boleh dibunuh. Nah, jadi nggak boleh dibunuh ya. Harus dijamin kelangsungan hidup. Jadi hak untuk hidup. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Jadi memiliki hak untuk menikah, melanjutkan kelangsungan hidupnya. Yang berikutnya hak mengembangkan diri. Berkarir. Ya, berkarir. Hak memperoleh keadilan. Hak atas kebebasan pribadi. Hak atas rasa aman. Hak atas kesejahteraan. Hak turut serta dalam pemerintahan. Ya, dalam hal ini kita boleh mencalonkan diri menjadi wakil rakyat ataupun bahkan menjadi seorang presiden, tentunya dengan dengan prosedur-prosedur yang memang sudah ditetapkan. Hak wanita dan juga ada hak anak. Inilah 10 hak dasar dari manusia. Yang tentunya hak dari manusia itu sendiri pun tetap dibatasi oleh undang-undang. Kenapa harus tetap dibatasi oleh undang-undang, harus dibatasi oleh peraturan? Karena ketika tidak dibatasi oleh yang namanya aturan, ya, tidak dibatasi oleh yang namanya undang-undang, maka manusia bisa melakukan atau berlaku sewenang-wenang, berlandaskan hak asasi manusia. Makanya kalau kita belajar tentang agama untuk memagari agar manusia itu tidak kelewat dari batasan-batasannya, maka kalau di dalam agama ada namanya Al-Quran dan hadis. Ya, kalau di dalam bernegara itu ada namanya undang-undang, sehingga hak asasi manusia ini tidak terlampau lewat. Jadi orang itu tidak melakukan sesuatu di luar batas-batas tertentu sehingga akhirnya merugikan orang lain, hingga akhirnya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dipeluknya. Ini 10 hak dasar manusia, akan tapi ada batasan-batasan yang memang harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, ini landasan hukum tentang HAM ya, banyak sekali. Bisa kalian baca dari Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sana ada TAP MPR, di sana ada Undang-Undang Republik Indonesia tentang pengesahan konvensi dan seterusnya. Lalu ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 99 tentang HAM dan seterusnya. Ini adalah landasan hukum di Indonesia tentang atau yang mengatur tentang hak asasi manusia. Banyak sekali landasan hukumnya. Sehingga ketika kita ini melanggar ya atau melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia ini, maka kita bisa dituntut melalui hukum yang berlaku di Indonesia. Kita lanjut macam-macam HAM. Yang pertama ada hak asasi pribadi. Meliputi apa saja hak asasi pribadi? Yang pertama, kebebasan masuk dan mengikuti organisasi, itu termasuk hak asasi pribadi. Jadi kalian semua, Anda, saya itu bebas. Ya, bebas untuk mengikuti, bebas untuk masuk ya organisasi. Nah, itu bebas. Lalu yang kedua, kebebasan mengeluarkan pendapat. Jadi kita tiap-tiap pribadi seseorang atau tiap-tiap pribadi warga negara Indonesia berhak mengeluarkan pendapat tentu dengan etika yang benar. Ini yang tidak kita pahami. Kadang-kadang orang itu saking bebasnya berpendapat sehingga akhirnya merugikan orang lain. Ngawur, ngelantur. Karena orang yang berpendapat harus didasarkan dari teori-teori, harus didasarkan dari hasil analisis dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya sembarangan mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan kritik pun tentu adalah kritik yang membangun, bukan kritik yang menjatuhkan. Kebebasan untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk hak asasi pribadi. Lalu yang berikutnya yang kedua adalah hak asasi politik. Yang pertama, hak menjadi warga negara. Kita memang sudah memiliki hak menjadi warga negara karena kita lahir di Indonesia. Kedua orang tua kita adalah orang Indonesia. Yang berikutnya adalah hak untuk memilih dan dipilih. Jadi kita memiliki hak politik memilih dan dipilih. Jadi bisa memilih
siapa calon wakil rakyatnya, siapa presidennya, dan kita juga berhak untuk dipilih. Jadi kita berhak untuk mencalonkan, bahkan hak untuk masuk dan mendirikan partai politik itu adalah hak asasi politik. Ya, jadi berhak untuk mendirikan partai politik. Yang ketiga, hak asasi ekonomi, hak memiliki, mencari, mengumpulkan kekayaan. Ya. B, kebebasan memilih pekerjaan, bebas silakan. Dan C, hak untuk menjual, membeli dan menyewa. Tentunya hak asasi ekonomi ini dengan peraturan-peraturan yang memang sudah tercatat atau tercantum dalam undang-undang. Ya, jadi tidak boleh, walaupun kita memiliki hak mencari mengumpulkan kekayaan, tapi kalau kekayaan itu kita cari di tanah orang lain yang secara legalitasnya adalah bukan tanah kita, itu juga tidak boleh. Jadi tetap ada aturan-aturan yang memang harus kita ikuti ya. Hak untuk menjual, membeli, menyewa, kan juga nggak boleh menjual barang yang bukan hak milik kita. Maksudnya kita mau menjual hak barang milik orang lain kan nggak mungkin. Nah ini nih contoh, ada batasan-batasan tentang ini. Tapi ini adalah termasuk dari hak asasi ekonomi. Yang berikutnya adalah hak asasi hukum. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Nah ini hak asasi hukum. Walaupun kita sudah divonis bersalah pun, kita masih memiliki hak untuk mendapatkan bantuan ya melalui pengacara. Nah itu masuk hak asasi hukum. Nah, yang kelima ada hak sosial dan budaya, hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta ketika Anda memiliki karya cipta yang bersifat orisinil ya, orisinil. Memang itu adalah karya dari Anda, tidak plagiat ya. Lalu ada hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan yang lain. Ini termasuk hak sosial dan budaya. Jadi kita semua itu memang memiliki hak mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang baik, kesejahteraan dan lain-lain. Ini termasuk hak dari sosial budaya. Lalu yang berikutnya adalah hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Jadi hak untuk mendapatkan peradilan perlindungan dalam penahanan, ya, penangkapan, peradilan, penyitaan atau penggeledahan. Nah, ini kita masih memiliki hak ya. Haknya itu seperti apa, kalau tahanan seperti apa. Walaupun kita di lapas sekalipun, lembaga permasyarakatan, kita sudah di penjara, tetap kita memiliki hak diberikan makanan, hak diberikan pakaian dan seterusnya, ya, mendapatkan tempat yang layak. Nah ini merupakan hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Nah ini nih adalah macam-macam HAM. Oke, baik ya, terima kasih. Dan yang terakhir sebelum Pak Aris tutup, ini adalah tugas mandiri kalian. Dari tugas mandiri kalian ini nanti Pak Haris akan mengabsen kehadiran Anda, apakah Anda hadir atau tidak dalam mata pelajaran saya. Di sini tugas mandirinya adalah di situ ada ciri-ciri HAM, hakiki, universal, permanen, utuh. Jadi uraikan, jelaskan ya, apa sih sebenarnya ciri-ciri HAM itu secara hakiki itu bagaimana, universal bagaimana, permanen bagaimana, utuh bagaimana. Oke ya. Tinggal kalian kerjakan di buku catatan Anda, lalu Anda foto, lalu Anda japri, WA ke saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di WA grup kita, akan saya balas. Ya, insya Allah. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.